Yang harus dipersiapkan adalah bahan-bahan mengajar. Bahan mengajar yang penting bagi setiap guru adalah memahami persiapan mengajar, apa yang disebut dengan RPP, Rencana Persiapan Pembelajaran. Dalam RPP yang mengacu kepada kurikulum 13, yang penting saudara-saudara perhatikan adalah pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah sebuah kemampuan yang dikehendaki oleh kurikulum yang sifatnya penting, pokok, dan menyeluruh, serta cakupannya tentu lebih umum. Sedangkan kompetensi dasar, jadi setelah kompetensi inti ada yang dinamakan dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang dikehendaki dari seorang pembelajar, yaitu siswa, untuk memiliki kompetensi pengetahuan yang sifatnya mendasar. Lalu yang utama juga yang tidak boleh dilupakan oleh seorang pendidik adalah mengerti tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sangat urgen peranannya dalam memberikan pengajaran di kelas. Tujuan pembelajaran itu harus disampaikan kepada siswa sehingga terjadi interaksi dua arah, saling mengerti, saling memahami, dan ada kesepahaman bersama antara siswa dan pendidik, antara pembelajar dan pengajar. Tujuan pembelajaran itu disampaikan yaitu inti-inti atau pokok-pokok materi yang wajib dijadikan sebagai bahan acuan daripada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu menggambarkan hasil daripada sebuah proses pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu setelah tujuan pembelajaran adalah proses pembelajaran itu sendiri. Proses pembelajaran yang dikenal, intinya kita harus ada masuk ke ranah persiapan. Persiapan artinya kita mempersiapkan media alat bantu pembelajaran. Bisa berupa yang sifatnya manual seperti papan tulis atau tulisan-tulisan di karton, atau juga melalui media yang lebih canggih, yang lebih modern lagi, yaitu ICT atau media lainnya. Itu harus dipersiapkan. Lalu yang termasuk persiapannya itu kita mengucapkan salam kepada anak. Pendidik muslim tentu harus mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu doa dimulai sebelum pembelajaran. Lalu guru mengajukan pertanyaan sekitar materi-materi yang hendak diajarkan kepada siswa untuk memberikan gambaran kesiapan siswa sampai sejauh mana pemahaman, pengetahuan tentang materi yang hendak kita sampaikan pada saat itu. Jadi kita adakan pertanyaan-pertanyaan ringan, pertanyaan-pertanyaan singkat yang sifatnya memberikan persepsi, ya, memberikan gambaran sampai di mana kemampuan anak tentang materi yang hendak kita ajarkan. Lalu setelah itu kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, misalkan hari ini saya akan mengajarkan tentang materi pada bab 7, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana. Itu ada 6 tujuan pembelajaran yang hendak disampaikan kepada siswa. Maka tujuan itu hendaknya dikomunikasikan kepada mereka. Nah, setelah itu masuk ke dalam ranah proses pembelajaran. Proses pembelajaran, saudara-saudara tentu bisa mengembangkannya untuk mencapai kompetensi inti dengan model-model pembelajaran yang kita kuasai, ya. Misalkan dalam pembelajaran tentang kita akan mengajarkan materi rendah hati, hemat, dan sederhana, saya akan gunakan model pembelajaran yang mengacu kepada peserta didik. Anak didik bisa mengkoreksi, memberikan penguatan kepada anak didik, memberikan pemahaman, dan sifatnya kerjasama antara satu dengan yang lainnya, itu dengan model pembelajaran cooperative learning. Di situ saya bisa memberikan langsung tujuan pembelajaran yang 6 poin tadi kepada seluruh siswa. Disebar saja supaya dalam satu pertemuan tujuan pembelajaran itu sendiri tercapai. Maka kita bisa mensiasati dengan misalkan kita menyusun 6 poin tujuan pembelajaran, kemudian disebar kepada setiap kelompok siswa. Itu bisa tercapai dalam satu pertemuan pembelajaran menempuh
6 poin tujuan pembelajaran. Lalu setelah itu proses pembelajarannya adalah sebagai berikut ya. Pertama, guru memberikan penjelasan umum tentang materi yang hendak kita sampaikan. Setelah itu ya, kita bisa mempergunakan buku paket misalkan untuk penelaah. Taruh di situ ada pengertian rendah hati, hemat, sederhana. Lalu di situ ada tentang dalil-dalil yang menguatkan kenapa seorang muslim harus bersikap rendah hati, hemat, dan sederhana. Dalilnya ditulis di papan tulis. Lalu setelah itu dalil itu diartikan, lalu disiapkan tugas itu kepada satu kelompok siswa. Ya, karena tadi kelompok dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi tujuan pembelajaran ada 5 dan kita bentuk 5 kelompok. Nah, setelah kita menyampaikan materi tentang arti daripada surat Al-Furqan, surat Al-Isra yang berkaitan dengan rendah hati, hemat, dan sederhana, lalu kita menjelaskan juga tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah pada materi tersebut. Jadi kita jelaskan alif lam yang terdapat dalam surat Al-Furqan, dalam surat Al-Isra, apa saja yang termasuk alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, setelah itu saudara-saudara sekalian, setelah belajar menjadi 5 kelompok, maka kelompok itu menyelesaikan masing-masing satu tujuan pembelajaran. Jadi teknisnya nanti saudara-saudara bisa pilih apakah dengan menggunakan sistem acak dengan membagikan pilihan nomor kelompok, atau mungkin kita tulis poin 1 sampai poin 5 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, lalu siswa memilih kira-kira poin mana yang akan dipilih dan didiskusikan dalam diskusi kelompok. Kelemahannya ada satu, anak atau siswa akan memilih poin yang tidak dia senangi. Jadi ada 1, 2, 3 poin tujuan pembelajaran yang terlewat. Baiknya adalah memberikan karton pilihan atau kertas pilihan, di mana kertas itu dibikin dengan ditulis tujuan pembelajaran dari 1 sampai 5. Jadi ada 5 karton untuk 5 kelompok. Kemudian diacak, di random, kemudian diberikan kepada siswa. Siswa milih nanti yang mana. Jadi ada kalanya dia milih tentang mengartikan surat Al-Furqan dan Al-Isra misalkan. Ada kalanya ada yang kebagian tugasnya mendemonstrasikan bacaannya. Ada kalanya mengartikan dalil tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Dan ada kalanya diberi tugas tentang mendemonstrasikan perilaku rendah hati itu seperti apa. Di sini kita menyusun sebuah kelompok drama misalkan. Itu lebih menarik lagi. Jadi ada satu kelompok anak yang bertugas mempraktekkan drama yang topiknya sama dengan tujuan pembelajaran, yaitu mendemonstrasikan sifat karakter rendah hati, hemat, dan sederhana. Nah, setelah itu anak berdiskusi. Lalu setelah selesai diskusi beberapa waktu, anak nanti menampilkan tiap kelompok itu ke depan dengan mempresentasikan, mendemonstrasikan, dan memperagakan semua tugas yang dia terima. Jadi tiap kelompok satu-satu, jadi ada 5 kelompok. Selesai sudah, tujuan pembelajaran pada saat itu tercapai seluruhnya. Nah, itu adalah model pembelajaran cooperative learning. Jadi semua siswa terlibat. Nanti ketika masuk ke ranah penilaian, teknis penilaiannya itu kita bisa menggunakan semacam draft penilaian. Seluruh siswa yang terkelompok dalam kelompok-kelompok diskusi nanti terpisah-pisah ada draftnya. Tinggal kita mengisikan. Penilaiannya ada individual, ada yang sifatnya kelompok. 2 penilaian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk memberikan penilaian kepada siswa. Setelah penilaian selesai, maka diadakan sebuah pengayaan. Pengayaan artinya mungkin guru menjelaskan kembali hal-hal yang sekiranya perlu diluruskan dari pemahaman siswa yang sedikit mungkin menyimpang atau keliru. Mungkin guru bisa menjelaskan kembali, menambahkan kembali materinya supaya lebih menambahkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Nah, setelah proses pengayaan, maka yang ditempuh adalah remedial. Remedial ini adalah proses mengevaluasi dan memperbaiki kemampuan siswa yang dirasakan kurang. Jadi ada nilai kurang, itu silakan saudara-saudara untuk meremedialnya. Lalu yang terakhir yang perlu perhatikan adanya interaksi antara guru dengan orang tua. Nah, hasil diskusi, hasil demonstrasi, sekiranya Anda yang senang membuat video di YouTube sebagai seorang guru, konten kreator, maka di situ Anda bikin video itu dan
disuruh kepada anak untuk menonton di rumah dengan orang tuanya. Lalu diberikan kertas kerjanya. Kertas evaluasinya dari orang tua itu suruh diisi. Mintakan dari orang tua pendapat, masukan, saran dengan penayangan putra-putri mereka yang ditayangkan dalam pembelajaran itu. Itu barangkali langkah-langkah pembelajaran cooperative learning dalam kesempatan ini. Saya memberikan secara langkah demi langkah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa yang telah mendukung channel saya, terutama Karakteristik Muslim, sudah 50.000 subscriber. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.